Wakatobi ini harus menjadi jendela dan pintu sektor pariwisata di Sulawesi Tenggara. Keberadaan Wakatobi sebagai daerah 10 top destinasi, maka dia harus memberikan manfaat kepada daerah yang di sekitarnya. Tomen Bali Atu, wana tetonde kene piri di Larono Karinda. Bisa nopo buru pana-ana semono barano topeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di YouTube saya Raim Laode. Konten kita ini punya namanya Silaturahim. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita berada di samping orang besar juga lah, bisa secara ukuran juga besar juga. Sama panggil kakak apa bunda apa? Kakak aja. Apa kakak. Beliau apa bagaimana? Janganlah kakak. Ilmiati Daud. Pertama saya mau bilang ke kamu dulu. Saya tahu yang ada di pikiranmu pasti ini Raim mau kampanye apa semua ini. Tidak, tenang saja, malam hari ini kita cuma mau ngobrol-ngobrol yang santai-santai saja tentang leadership, tentang perempuan. Karena kebetulan juga bunda ini adalah wakil bupati Wakatobi yang sementara menjabat. Bunda juga baru tahun 70-an lahir, masih muda lah masih. Baru 17. Harus merasa 17. Betul. Forever young kalau orang bilang. Forever young. Ada lagunya kan. Bagaimana kabar Bunda sekarang? Alhamdulillah baik. Kemarin saya mau cerita dulu hubungannya kita berdua ini. Pertama saya ketemu Bunda, bagaimana? Jakarta mungkin yang itu Jakarta. Iya, di tim ya? Iya, Taman Ismail. Saya ingat waktu itu kita joget-joget di sana tuh kayak makan kasami di Jakarta. Makan luluta. Dengan luluta ya, saya ingat sekali. Ikan panggang. Itu juga bisa menjadi salah satu kesan pertama saya sama Bu Ilmi waktu itu. Ini orang WhatsApp kita datang ketemuan kayak tidak ada jarak begitu. Waktu itu yang paling makanya mulai dari situ saya pun tidak sungkan lagi WhatsApp Bu Ilmi juga kalau kangen juga WhatsApp saya. Jadi saya rasa gokil juga ini hubungannya kita. Sampai terakhir kita ketemu di Kolaka. Ya. Dari jarak jauh ya. Dari panggung. Dari panggung dan tribun. Bagaimana kabar sekarang pandemik ini? Apa yang dilakukan? Pandemik ini kita semua tentunya penuh dengan keterbatasan. Betul. Ya. Bertemu dengan orang-orang yang seharusnya bisa kita temui setiap waktu juga sekarang. Bahkan dengan pasangan pun kadang-kadang jaga jarak. Pandemi sekarang tidak boleh cipika-cipiki begitu. Siap. Ya, tapi ya semua itu harus kita lewati, harus kita lalui, dan harus kita hadapi. Artinya kita meningkatkan imun kita, tetap social distance, memakai masker. Setiap saat. Yang harus kita lakukan dan tetap harus dilakukan, tetap kita lakukan. Tapi protap COVID-nya juga harus dilaksanakan juga. Oke. Saya di sini sudah punya beberapa listing pertanyaan tentang perempuan, karena kita tahu sendiri Bu Ilmi ini adalah wakil bupati Wakatobi sekarang, tetapi juga kita tidak bisa, ya karena terlihat lah figur perempuan juga. Nah sekarang ini masih sangat kalau kita bicara tentang perempuan masih sangat hangat sekali, bukan hangat, selalu hangat setiap saat karena ada pandangan miring kadang-kadang ini kenapa perempuan bisa tiba-tiba memimpin begitu atau bagaimana. Saya mau minta ini pandangannya Bu Ilmi tentang perempuan seberapa besar pengaruhnya. Sebenarnya kepemimpinan perempuan itu kan bukan baru saat ini atau bukan baru di saya. Oke. Dulu kita juga tahu ada beberapa pahlawan perempuan, ada Cut Nyadin, kan ada Cut Mutia, Kartini. Barangkali kita ini sekarang menjadi Kartini di masa ini, di masa kini, dan mungkin juga yang lalu juga Kartini yang hadir di Indonesia, bahkan ada pernah presiden perempuan Ibu Megawati.
Kemudian beberapa menteri, ada menteri yang andalan gue itu Ibu Susi. Ibu Susi. Oh, mantan menteri sekarang. Ya, mantan menteri. Tapi beliau pernah menjejakkan kaki. Artinya Siap. perempuan-perempuan di Cakep zaman ya. now ini memang sudah, bahkan bukan di zaman now, dari zaman old dulu juga beberapa menunjukkan ininya, beberapa menunjukkan perannya ya. Oke. Bahkan ikut berjuang ya. Ada kita tahu beberapa pejuang perempuan dari Papua juga ada, dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, perempuan-perempuan Indonesia turut memberikan peran baik itu di zaman perjuangan maupun di zaman now. Itu juga salah satu istilahnya yang membuat mungkin lebih berat lah daripada laki-laki, karena kalau kita sebagai laki-laki misalkan saya jadi bupati sekarang, saya masih punya tanggung jawab sebagai ayah, tetapi istilahnya tidak seberat kayak Ibu Ilmi kan memimpin, tapi di sisi lain berperan sebagai istri juga dan sebagai ibu juga. Bagaimana itu cara bagi waktunya? Saya saya kira yang hari ini memiliki peran atau peran bercabang ya, multifungsi, multitalent juga bisa bukan hanya seorang ilmiati, banyak juga. Dan saya yakin mereka ini atau wanita-wanita apa Wonder Woman ya. Kalau anak-anak saya tuh bilang saya tuh Wonder Woman. Kalau suami saya panggil saya malah Sena, bukan Ilmi atau bukan panggilan sayangnya Sena gitu. Sena. Saya kira membagi waktu itu pintar-pintarin kita saja. Kalau saya ya karena sudah terbiasa LDR dari awal. Betul. Dengan suami dari sejak awal menikah begitu, malah dia di mana saya di mana. Alhamdulillah hari ini tidak masalah buat kami. Kadang kita ketemunya di bandara. Mau ketemu enggak? Kalau mau ketemu saya ambil flightnya yang agak misalnya 5 jam. Jadi 5 jam kita nongkrong di bandara, ngobrol dengan suami, anak-anak. Atau kalau sempat saya masuk ke kota, kita ketemu di mall, makan. Habis itu mereka antar saya balik ke bandara. Seperti itu, dan kami menikmati. Artinya quality time itu bukan panjang atau pendek, tapi bagaimana kita bisa menikmati dan mengisi waktu. Berarti bukan tentang durasinya, tapi kualitas pertemuan, kualitas waktu yang bisa kita manfaatkan bersama. Kadang-kadang kita juga kan sekarang ada video call, memantau anak-anak, mereka juga melihat saya. Bahkan saya punya beberapa akun, dan ketika saya beraktivitas saya biasa upload sampai dibilang saya ini wakil bupati yang aktif di medsos. Jadi sebenarnya tujuannya hanya karena supaya mereka bisa melihat aktivitas saya. Oh Bunda, bukan cuma untuk itu Bunda, saya pun sebagai masyarakat juga bisa tahu si pemimpin kita ini lagi sibuk urus ini. Saya pun sebagai rakyat juga bisa tahu aktivitasnya. Jadi bukan mau kalau mencari sensasi tidak. Cari follower. Tapi lebih kepada bahwa ketika saya berada di tempat yang tidak ada signal, karena kita ini belum full signal ketika berada di tempat yang tidak terjangkau oleh keluarga saya untuk menghubungi saya, maka mereka bisa lihat lagi ke Binongko misalnya, lagi ke Runduma atau lagi ke Kalidupa yang pasti tidak ada signal, tapi mereka lihat berarti Anda lagi berada di tempat dan tidak bisa dihubungi. Sebelum jawab melangkah lagi, ada dari pandanganku kepada Bu Ilmi itu, pertama satu, tidak ada jarak dengan saya, dengan teman-teman, dengan siapa saja. Kedua, ada pernah satu momen mungkin kita lupa atau bagaimana, satu pesawat pernah dulu. Pernah. Nah, yang saya tahu waktu itu, pokoknya saya ada ke depan, saya ke belakang. Pokoknya lupa begitu. Tapi yang saya lihat sebentar lagi di pesawat itu mengisi waktunya itu dengan membaca. Berarti mungkin Bunda ini mungkin juga memang suka membaca. Oke. Mengisi waktu dengan membaca.
dan saya kira itu kesempatan kita belajar itu di mana saja, kapan saja. Oke, itulah kenapa sekarang lagi melanjutkan studi di saya lagi ngambil program doktor ilmu pemerintahan di Institut Ilmu Pemerintahan IPDN. ya pernah selesai Ya, sekolah. karena ada saya Kenapa? butuh ilmunya, saya butuh begitu. ilmunya. Oke. Ini berdasarkan kebutuhan. Saya saja S1 7 tahun. Tiba-tiba sudah S3. Saya sedang proses ujian untuk menyelesaikan program dokter. Lagi penelitian sekarang, kebetulan ngambil lokusnya di Wakatobi. Ya, tapi sebenarnya kita harus bisa hadir untuk siapa saja. Untuk masyarakat yang memilih kita. Dan kalau saya sih melihat bahwa saya di Wakatobi adalah ibu dari masyarakat Wakatobi, sehingga saya harus hadir untuk mereka, untuk anak-anak saya yang banyak ya. Saya kadang-kadang bilang sama anak-anak saya bahwa bahkan sama suami saya bilang saya ini milik orang banyak. Sekarang Bunda bukan hanya milik keluarga tapi milik banyak orang. Artinya ruang publik kita juga terbuka lebar, ruang privasi semakin kecil dalam posisi sekarang ini, tapi alhamdulillah keluarga sudah terbiasa dan it's not problem buat mereka. Bahkan juga mereka menikmati, walaupun kadang protes-protes sedikit, tapi semua bisa kita luruskan, semua bisa kita lewati, mudah-mudahan sampai seterusnya. Karena menarik juga perjalanan, karena kalau kita tarik sebelum Bu Il menjadi ibu wakil sekarang ini, saya basicnya apa dulu kesibukannya? Saya basicnya seorang birokrasi. Saya ASN dulu ya. Saya terangkat sebagai PNS itu di BKD Kabupaten Kolaka. Kenapa mau capek di sini? Kemudian PNS dulu, padahal dulu hidup aman si bundanya, ada tunjangan kalau lapar di akhir bulan tinggal tunggu tanggal 1. Dulu saya terangkat PNS. terangkat di Kabupaten Kolaka, makanya orang Kolaka dulu. Saya juga orang Kolaka. Siap. Kebetulan Bapak juga dulu almarhum itu sekda di sana. Jadi saya orang Sulawesi Tenggara. Sabar tahu. Jadi saya orang Sulawesi Tenggara. Bisa di Kolaka, bisa di Muna, dulu almarhum di Muna kan. Di Boton. Terus dari PNS itu dari BKD saya pindah ke Bapeda Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, di situ saya dari 2010 sampai 2015. 5 tahun di Bapeda saya mengundurkan diri sebagai SN, dalam masa kerja 15 tahun sebagai SN. Dan itu keputusan yang berat juga. Berat, tapi saya anggap ringan karena memang buat saya hidup adalah pilihan. Kita harus memilih. Pada saat itu ketika saya minta izin untuk ikut pilkada 2015 dengan Pak Gubernur Pak Nur Alam di zaman itu. Pak Nur Alam bilang kamu harus mundur dari PNS. Saya bilang siap, saya mundur jika memang itu konsekuensinya untuk berwakatobi. Berarti konsekuensinya adalah tidak hidup damai. Padahal damai itu indah. Sebenarnya apa yang dilihat itu hari kenapa mau terjun ke politik? Saya melihat terutama di Wakatobi, apa yang dilihat dari apa yang menarik? Apa yang menarik? Sebenarnya ini hanya sebuah panggilan. Panggilan dari hati kecil saya sebagai anak Wakatobi yang saya melihat, dan tentunya saya bangga sebagai orang Wakatobi atau anak Wakatobi atau putra dari Wakatobi Kabupaten yang buat saya daerah ini daerah yang luar biasa dengan segala potensinya. Waktu itu saya berpikir begitu banyak orang-orang Wakatobi yang berjaya di luar Wakatobi. Terus saya bilang saya memang belum menjadi apa-apa. Waktu itu saya masih staf di Bapeda. Tapi saya berpikir ya kalau saya nggak pulang, kapan saya mau pulang gitu kan? Saya harus pulang. Mudah-mudahan saya bisa memberikan kontribusi, bisa bermanfaat buat daerah sendiri, bisa membangun daerah sendiri. Dan berawal dari situ niatnya untuk saya minta izin kepada pimpinan, kepada suami, kepada ibu saya. Walaupun awalnya buat mereka itu berat ya. Karena
ibu saya tuh sampai pingsan. Soalnya Sudah damai hidupmu, kenapa masih? ya saya bilang ya saya mau berjuang. Iya, Ya, artinya hidup itu kan butuh perjuangan dan hidup adalah pilihan. Kita harus konsisten dengan pilihan. Maka ya konsekuensinya mundur ya saya harus mengambil keputusan itu, mundur dari PNS dan berjuang. Yang menurut ibu saya kalau kamu tidak lolos gimana nanti, saya Aduh bilang iya kasihan. rezeki itu Allah sudah atur kan, Siap. tidak akan tertukar. Jadi saya minta doa dari ibu waktu itu. Saya tidak minta apa-apa, saya cuma minta doanya mama hari ini dan seterusnya. Jangan pernah tidak doakan saya. Orang-orang mati-matian mau jadi PNS, ini keluar bagus. Tapi setelah menjabat apa yang dirasakan, apa bedanya sebelum dulu hanya sebagai misalkan orang di PNS, kemudian sekarang menjadi Sekarang wakil ya. bupati. Itu yang saya bilang tadi, ketika menjadi PNS, ruang privasi pribadi kita masih Bisa ke luas keluarga, ya, buat betul, keluarga masih longgar dan masih sekarang kadang-kadang bertemu mereka aja susah, Iya. kemudian harus mengurus orang banyak. Tapi ya disitulah, karena mungkin selalu doanya saya selalu, ya Allah jadikanlah saya sebaik-baik hamba yang bisa memberi manfaat buat orang banyak. Allah kabulkan mungkin doa itu dan akhirnya ruang privasinya menjadi sedikit. Tapi saya melihat anak-anak saya menikmati itu, walaupun kadang-kadang mereka sedih juga. Saya kadang-kadang kalau lihat mereka tidur lagi kumpul, kemarin di awal-awal pandemi kan saya ajak mereka pulang, yang dari pondok pesantren saya tarik semua pulang, dan waktu mereka tidur saya lihat, saya sedih. Saya bilang aduh, anak-anak ini sudah bertumbuh besar dan saya barangkali belum bisa menjadi ibu yang baik buat mereka, kurang memberikan waktu dan mendampingi mereka ya di saat-saat pertemuannya. Tapi mudah-mudahan Allah membimbing mereka, menuntun Ternyata mereka. yang kita lihat ini tidak semulus juga yang kita lihat mungkin. Iya. Orang melihat barangkali casing atau luar, tapi sebenarnya ketika kita menjalani, kadang-kadang keluarga saya protes, bukan anak-anak ya, di luar anak-anak saya, saudara-saudara, sepupu keluarga, kadang bilang ada yang sombong kan sombong. Apa yang harus saya sombongkan? Sebenarnya sombong itu kan pakaiannya Allah, bukan pakaiannya kita manusia. Tidak ada alasan kita untuk menyombongkan diri dengan apa yang ada hari ini. Sesungguhnya kita semua sama, ya, hanya pikulan yang berbeda, tanggung jawab yang berbeda. Tapi kita di mata Allah itu semua sama. Jadi saya bilang, bukan saya tidak ingin ketemu dengan keluarga, tapi ya jangankan keluarga, ketemu suami anak-anak saja jarang. Hadir di tengah-tengah keluarga, di acara keluarga juga kalau saya sempat. Kayak hari ini mereka minta saya pulang untuk hadir di acara pernikahan keluarga. Iya, mereka sampai nangis-nangis, tolong hadir, tolong. Saya bilang, penting juga itu. Saya bilang iya, saya coba hadir. Akhirnya kemarin saya bilang, coba cek kapal, kalau nggak ada pesawat kita naik kapal. Ternyata ada pesawat. Sebelum Bunda lanjut juga, satu hal juga yang senang juga bisa kenal sama Bunda juga. Waktu kemarin bapakku, ini tidak ada yang tahu, bapakku meninggal kemarin. Saya sampai di rumah ada 2 perempuan yang saya lihat di rumahku, ada Bu Ilmi sama mamaku. Saya dalam hati, sama peluk siapa ini nanti coba, karena ini orang datang juga di masa juga kadang kita, masa kita senang. Karena waktu kemarin waktu selesai dari Indosiar juga Bu Ilmi sama teman-teman yang lain juga itu semangat juga jemput saya juga. Nah ini juga pas momen daun juga ada juga, jadi komplitnya yang saya rasa waktu itu ada, waktu kita senang juga orangnya ada, waktu kita sedih juga orangnya ada. Saya terbiasa merawat silaturahmi dengan siapa saja. Artinya gini, ketika saya menganggap seseorang itu teman, sahabat, maka saya harus ada di saat dia senang dan susah, gitu loh. Dan begitulah saya berkawan. Artinya jangan muncul pas pinjam uang saja, coba ingat kamu. Artinya boleh dicek ke teman-teman. Saya berteman dari teman SD, teman TK malah ada, SD, SMP, SMA itu masih berkawan sampai hari ini. Teman kuliah, saya kuliah di banyak tempat. Selalu menjadi orang yang gagal, Bu Ilmi, tapi belajar dari kegagalan terus.
grup reuninya paling banyak berarti. SD, SMP, Temannya paling banyak S1, S2, dari S3. Sabang. Sekarang bertambah lagi dengan teman-teman Iya, Wakada betul. seluruh Indonesia. Jadi silaturahminya Betul, semakin luas. Terus teman-teman di IIP ya, ada beberapa kepala daerah, gubernur, bahkan kami ada beberapa menteri, kita satu alma mater, dan itulah yang membuat menjadi hiburan juga buat saya, karena bisa menjalin silaturahmi dengan siapa saja, bisa belajar dengan siapa saja. Betul. Mungkin kadang-kadang hal begitu hal yang sederhana buat Bu Ilmi, tapi seperti saya yang didatangi waktu kemarin, wow ini terharu juga kadang. Makanya waktu saya bilang itu mau peluk siapa ini? Tentang kepemudaan, apa yang kurang dan apa yang harus kita benahi, lakukan lagi nih sebagai pemuda, sebagai orang Wakatobi untuk buat daerah kita lebih keren lagi, lebih keren. Saya dari awal selalu tertarik dengan peran pemuda atau peran generasi. Kenapa? Karena satu, generasi kita sekarang ini begitu kritis, ya. Begitu Informasi kritis, juga karena mungkin itu. Terus saya ingin mereka kritis, tapi kritisnya itu kritis yang membangun, yang tidak salah sasaran, ya, tidak asal asbun. Kemudian saya ingin generasi ini menjadi generasi yang kritis untuk membangun. Artinya kita juga kalau saya sih sebagai pemimpin melihat bagaimana mereka kritis itu, saya melihat sisi baiknya. Mungkin memang saya kurang di sisi yang mereka kritis itu, tapi saya ingin bahwa generasi atau tokoh-tokoh pemuda ini menjadi generasi yang kuat, ya, bisa menciptakan kemandirian atau melahirkan kemandirian, punya wawasan, kemudian yang paling penting punya etika. Karena berarti terkait dengan cara menyampaikannya. Sebenarnya bukan hanya pemuda, siapapun kita harus menjunjung tinggi etika, termasuk dalam hidup ini kita harus menjunjung tinggi etika. Ketika menjadi generasi yang tidak punya etika, tentu juga kita akan krisis moral. Karena tidak memiliki etika, maka sudah pasti moralitas kita dipertanyakan. Mungkin satu yang saya baru bisa pelajarin, baru rasa juga setelah ngobrol ini, pola komunikasi dengan usia yang berbeda-beda. Mungkin cara kita berkomunikasi juga harus berbeda juga, karena saya waktu Bu Ilmi dengan kami waktu di Jakarta duduk dengan anak muda, saya lihat bisa menjadi anak muda. Iya, kita joget-joget juga, sama-sama juga. Tapi mungkin kayak Bu Ilmi hadir, mungkin ketemu dengan gubernur, apa ketemu dengan. Nah, itu dia yang saya bilang tadi, ketika tensinya, kita itu juga ya. Kalau kita punya etika, tahu etika, kita akan bisa menempatkan diri kita di mana saja. Berada dengan siapapun, harus berbicara dengan siapapun, berinteraksi dengan siapapun, ya kita harus menjadi bagian, tidak seperti minyak dan air yang tidak menyatu, tapi kita harus mencair dalam situasi apapun, dengan siapapun. Ya. Menarik juga kata tadi tuh, 5 jari itu bukan jempol semua. Boleh kita jadikan status Facebook. Ya, kalau saya kebetulan waktu disampaikan itu saya masih SMP. Saya belum paham apa sih. Berarti kakeknya Bu Ilmi? Ya, kakek saya yang di Kalidupa sebelum meninggal dia bilang, ingat Pak Ati, 5 jari itu tidak jempol semua. Terus kita tomen bali atu, wana tetonde kene piri di larono karinda, bisa nopo buru pana ana semono barano topeng. Itu filosofi seperti apa? Coba bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesianya seperti piring dan gelas di dalam keranjang. Sekalipun dia bertuburukan gini, ya, bersentuhan tapi tidak pecah, tidak retak. Jadi artinya kadang-kadang kesalahpahaman itu terjadi dalam pertemanan, dalam rumah tangga. Tapi tidak pecah. Tapi tidak membuat retak. Persahabatan juga begitu. Kadang dia dalam berteman kan kita bukan yang baik-baik saja. Kadang juga ketika teman kita salah kita harus tegur. Kadang dia tidak senang, tapi kan kita harus bilang saya tegur kamu karena saya sayang kamu.
saya tidak mau kamu begini begini. Itulah yang membuat saya awet dengan teman-teman saya, karena saya bisa hadir sebagai ketika dia laki-laki, saya hadir sebagai saudara perempuannya, tapi ketika teman saya perempuan, saya hadir sebagai saudara perempuannya gitu. Apa yang Bu Ilmi lihat di Wakatobi ini yang beda dengan daerah lain? Kenapa pengen sekali jadi bagian dari pemerintahan, dan kedepannya apa kira-kira potensi apa yang bisa kita manfaatkan, dikembangkan lagi supaya Wakatobi lebih keren lagi sekarang? Wakatobi dengan potensi, kita lihat bahwa sekarang Wakatobi masuk dalam 10 top destinasi KSPN ya. Kita tentunya punya mimpi juga yang indah untuk Wakatobi ke depan. Artinya sebagai Bali baru, mudah-mudahan itu bisa menjadi penguatan di sektor ekonomi, bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wakatobi, utamanya bagi masyarakat. Saya pengen melihat masyarakat itu mandiri secara ekonomi di semua lapisannya. Artinya tentunya keberadaan Wakatobi ini, sebagai orang Wakatobi kita bisa artinya masa orang Wakatobi sendiri kok yang mengambil manfaatnya orang di luar Wakatobi ya. Artinya yang kecipratan dan kenapa orang luar yang lebih tahu tentang potensi daerah kita, sementara kita miskin informasi. Betul. Nah, saya pengen semua masyarakat ini sadar dulu. Penatogonto anak. Bagaimana sebenarnya Wakatobi kita ini dengan segala potensinya, bahwa Wakatobi itu hari ini sudah mendunia ya oleh Pak dulu Bupati kita yang pertama, Pak Hua. Beliau sudah cukup mengantar atau memperkenalkan Wakatobi sehingga sampai ke mancanegara. Kemudian setelah ditetapkan sebagai KSPN 10 top destinasi, justru kita kok tersendat-sendat masa perjalanan. Mudah-mudahan ke depan semakin paripurna, bahwa mulai dari masyarakat, kemudian peran pemerintah, baik itu pemerintah daerah, provinsi maupun pusat, sudah bisa berkolaborasi untuk Wakatobi ke depan lebih baik lagi. Artinya betul-betul Wakatobi sebagai Bali baru itu bisa terwujud, dan dampaknya ke masyarakat itu kalau kami sebagai masyarakat, di mana kita mau memberi harapan ke Menteri Pariwisata yang baru kah, ke Gubernur, ke Bupati, atau semua. Nanti kolaborasi juga. Kolaborasi itu harus terjalin antara pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah pusat. Saya beberapa kali menyampaikan bahwa Wakatobi ini harus menjadi jendela dan pintu sektor pariwisata di Sulawesi Tenggara. Kenapa? Karena keberadaan Wakatobi sebagai daerah 10 top destinasi, maka dia harus memberikan manfaat kepada daerah yang di sekitarnya, utamanya di Sulawesi Tenggara ya. Dan ini tentunya konektivitas harus dibangun dengan daerah lain, kabupaten lain di Sulawesi Tenggara. Jadi sebenarnya Wakatobi ini jualannya Sulawesi Tenggara, bukan jualan pribadi, tapi jualan Sulawesi Tenggara. Pemerintah Sulawesi Tenggara harus menyadari bahwa Wakatobi harus menjadi ikon Sulawesi Tenggara untuk membangun sektor pariwisata di Sulawesi Tenggara, sehingga konektivitas yang terbangun, yang saya maksud menjadi jendela dan pintu bagi daerah lain, bahwa orang ke Wakatobi kemudian dia konektivitasnya terbangun untuk ke Bau-Bau, ke Muna, kemudian ke Kendari, ke Labengki, kemudian ke Kolaka dan lain-lain. Sehingga potensi Sulawesi Tenggara ini terbaca dari Wakatobi, mereka bisa membaca daerah lain. Jadi paket Sulawesi Tenggara itu mereka bisa pilih. Dari Wakatobi mereka mau ke Bau-Bau, mau melihat benteng kan, keraton, mereka mau ke Labengki di Konawe Utara, atau mereka mau ke Bokori di Kendari. Tapi ini harus dikemas. Jadi kadang produk kalau dikemas bagus kan itu juga orang menarik kan, tertarik. Terakhir yang saya ingat sama Bu Ilmi yang sarung kemarin.
sarung. Gokil juga tuh batik Wakatobi. Ini Lupa saya bawa. Oh iya. Boleh lihat sejenak saja deh, sejenak deh. Sembari Saya karena terinspirasi oleh tolong tadi ceritakan dulu bagaimana. saya Coba. terinspirasi dengan Maaf. dengan Wakatobi yang Ini buat sudah jadi saya baju, Wakatobi istimewa. Ini sudah jadi ini batik Wakatobi oke. dengan tari lariangi. Kemarin saya Ini ada buat Rain tadi sarung mungkin gedean ya. Sorry ya. Tidak. This is for you. Terima kasih banyak. Jadi Nanti saya presskan lagi deh. Biasa ini pakai acara motifnya stand. lariangi. Kalau saya ada Ini acara stand. lariangi. Jadi ini motif Oke. Pulau Kaledupa yang kemarin saya kasih yang Oke. Ini lariangi. salah satu Saya baru juga. terinspirasi dengan tari lariangi dari Siap. Kaledupa Iya. dituangkan di batik. Dan motifnya bukan cuma ini saja, Ada terumbu karang seperti rambutnya Raim. Ada motif balumpa. Saya baru sadar juga bahwa hal-hal yang seperti ini bisa dimodernisasi ya, maksudnya Artinya gini. Sebenarnya ini adalah konsep yang saya coba hadirkan bahwa belum lama juga, ini batik bercerita. Iya, Batik bercerita bukan tentang cuma sekedar Wakatobi. motif saja. Bukan. Tapi motif ini dia bercerita tentang tari lariangi dari Pulau Kaledupa, Wakatobi. Sehingga mungkin kalau Rain pakai itu apa nih gambar Jadi kita pakai juga ada story di belakangnya. ada story di balik batik ini. Jadi sebenarnya kalau datang ke Wakatobi itu selain kita lihat landscape underwater, alam dan lain sebagainya, budaya juga ini bisa jadi jualannya kita ya, budaya yang bahkan bisa menjadi souvenir. Ini kan salah satu sebenarnya untuk souvenir. Menarik ini. Oke deh, itu saja deh. Ya, siap. Satu pesan lah untuk teman-teman yang muda, perempuan juga untuk tidak takut mengambil langkah menjadi perempuan-perempuan yang biasa saja. Kan banyak juga yang selalu kita yang perempuan ini sudahlah mau sekolah juga setinggi apa aja paling juga ke dapur-dapur juga. Saya minta pesannya juga dari Bunda juga, siapa tahu di luar sana supaya teman-teman kita perempuan tidak takut untuk ambil langkah-langkah yang baru gitu, langkah-langkah. Ya. Jadi pesan saya buat para perempuan hebat, karena memang perempuan itu sebenarnya siapapun dia seorang perempuan yang hebat. Tidak gampang menjadi ibu, menjadi perempuan itu punya nilai tersendiri. Buat perempuan jangan merasa lemah, tapi teruslah merasa kuat dan tetap menyadari atau sadar dengan fitrah kita sebagai seorang perempuan. Tapi jangan lupa juga kadang-kadang fitrah juga. Ya, bahwa fitrah kita sebagai perempuan adalah tetap harus kita low profile, bahwa memang kita memiliki iman kita, ya, kayak hari ini saya katakan. Siap. Ya, ini pesan buat pacarnya Rain. Itu terlalu berkuasa juga ya. Artinya, siap. mungkin saya di kantor sebagai ya wakil bupati, tapi di rumah saya tetap sebagai istri, sebagai ibu dari anak-anak saya, gitu. Jadi menempatkan diri, dan saya yakin semua. Saya pernah mendengar Ibu Megawati mengatakan, dan anak beliau mengatakan, ibu kalau saya nggak salah ibu menteri sekarang, ya, Ibu Puan Maharani ya, bahwa Ibu Puan bilang bahwa ibunya itu seorang perempuan yang hebat. Kenapa? Dia mampu membuat sambal yang begitu nikmat. Jadi pesan saya, semangat terus. Pandemi ini bukan akhir dari segalanya, tapi harus kita hadapi. Dan buat semua perempuan, buat generasi muda, teruslah berkarya, berikan yang terbaik, niatkan bahwa apapun yang kita lakukan adalah untuk kebaikan, ya, untuk bisa menjadi sebaik-baik hamba yang bisa memberi manfaat buat semua orang. Kemudian
jangan lupa fitrah kita sebagai perempuan Nah, tetap oke. yang juga tidak boleh. Sekarang kadang-kadang itu perempuan bangga karena tidak bisa masak. Iya, aduh. Ya, Coba tidak jauh-jauh bisa itu. melakukan hal-hal yang keperempuanan. Oke, Padahal oke. fitrah kita sebagai perempuan ya, kalau kita nanti diberikan anak keturunan ya kita harus bisa merawat anak-anak kita, dan kita harus bisa ke dapur memasak untuk suami dan anak-anak, memasak untuk orang tua kita. Dan dari situ sebenarnya kita bisa mengawali langkah-langkah kita dari sekecil apapun peran kita. Ya, bukan masalah besar, tapi sekecil apapun peran kita, kita harus memberikan yang terbaik.